Rio. Ayo Rio. Ojan mau? Ojan? Ya. Ayo. Ayo Rio. Semua berdiri. Pada musika, selamat pagi. Pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sekarang Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta pikiran dari informasi penting pada teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis informasi mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dengan benar. Dan tujuan yang keempat, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat pertanyaan dari teks bacaan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakat dengan benar. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada berapa? Ada 4. Semoga hari ini tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian hari ini kita akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 3 kekuatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, misalkan mengingatkan kembali materi kita yang kemarin tentang apa? Siapa yang ingat? Tentang apa, Wapi? Iya, yang kuat suaranya. Rantai makanan. Iya, tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Iya. Siapa yang mau menjawabnya? Tepuk tangan. 1 orang. Siapa yang berani? Siapa? Bella? Caca, coba sebutkan tadi apa? Bella. Apa tadi rantai makanan? Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Iya, jadi hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi dalam sebuah ekosistem itu kan ada rantai makanan. Pertamanya itu dari produsen, ya kan? Rumput. Pernah nggak lihat rumput? Adik pernah nggak lihat rumput? Jadi kalau rumput itu dimakan oleh hewan. Yang pertama itu contoh rantai makanan ya. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh siapa? Oleh katak. Katak lalu dimakan oleh siapa, Nak? Oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang. Elang mati menjadi jamur. Itu adalah proses rantai makanan. Kalau cacing dimakan oleh siapa? Ayam bisa, ikan bisa. Coba ya kita sepakati ya, cacing dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh siapa? Ular bisa nggak makan ayam? Bisa kan? Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh siapa? Burung elang. Kemudian burung elang mati menjadi jamur. Jamur itu adalah pengurai. Tadi contoh rantai makanan kan rumput. Rumput
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bersama yang saya sayangi. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem subtema 1 total ekosistem muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kalian akan mempelajari tentang cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, serta membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Sumbernya berasal dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, dan membuat ringkasan? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu berbeda dengan ide pokok. Pokok pikiran merupakan inti dari ide pokok. Jadi yang paling inti dari apa yang dibahas dalam satu paragraf itu. Setelah menentukan pokok pikiran, kamu dapat menemukan informasi pentingnya. Informasi penting itu merupakan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang tertulis pada teks itu. Setelah informasi penting ditemukan, kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan secara singkat. Nah, ada perbedaan antara ringkasan, kesimpulan itu. Kalau kesimpulan adalah inti dari gagasan sebuah bacaan, sedangkan ringkasan adalah menyingkat keseluruhan tulisan menjadi lebih pendek dengan menjelaskan bagian penjelasan yang rinci. Ringkasan ini bisa menggunakan bahasamu sendiri. Untuk mengetahui informasi penting dalam sebuah bacaan, kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan komponen anti-simbara, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat contoh teks jenis makanan hewan ini. Kita baca bersama-sama pada paragraf 1. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Yang itu beri warna orange pada teks itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama adalah sampai titik pertama, itu disebut kalimat utama. Selanjutnya, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jika sudah membaca, kalian juga sudah mengetahui kalimat utama. Dari kalimat utama bisa dicari lagi ide pokok. Nah, kalau ide pokok terlalu panjang, maka bisa disebut dengan pikiran utamanya yang lebih pendek. Apa pikiran utamanya? Yaitu jenis makanan hewan. Yang dibahas itu adalah jenis makanan hewan. Jadi, pikiran utama itu lebih pendek dari ide pokok. Informasi pentingnya yaitu hewan memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, buah, dan biji. Itu merupakan fakta yang ada di paragraf itu sehingga dapat ditulis menjadi informasi penting. Paragraf yang kedua, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ular, rusa, dan serigala merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panjang menyukai batang pohon sagu. Sebagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan.
Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Pada paragraf kedua ini, pikiran pertamanya adalah daun adalah bagian yang sering dimakan hewan. Informasi pentingnya, ada hewan yang makan daun, batang, buah, dan biji. Jika kalian sudah mengetahui informasi penting serta pikiran pertama, dari kedua paragraf ini dapat kita tuliskan cinta saja. Cinta saja yaitu tadi bentuk teks menjadi lebih pendek. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang makan tumbuhan dan makan hewan lain. Bagian tumbuhan yang dimakan adalah batang, daun, buah, dan biji. Namun bagian tumbuhan yang paling sering dimakan adalah daun. Sudah? Itu tadi adalah video pembelajaran tentang mencari pokok pikiran dan informasi penting, ya kan? Coba anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Di sini ada teks non-fiksi berjudul Pengaruh Letak Geografis Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. Wapi, bacakan nak yang ini, yang kuat ya. Secara geografis Indonesia dapat dua samudra, juga dua benua di sebelah barat laut. Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, terima kasih Wapi sudah membacakan teks tersebut. Anak Miss, ini judul teksnya apa? Coba sebutkan semuanya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, di dalam teks ini kita akan menentukan pokok pikiran. Cara yang pertama adalah membaca semua paragraf. Jadi teman kita tadi sudah membacakan paragraf ini kan? Kemudian langkah kedua, tentukan pokok pikiran. Pokok pikiran kan ada di awal, ada di akhir. Di mana dia? Di awal apa di akhir? Iya, di awal paragraf. Apa pokok pikirannya, Bella? Secara geografis Indonesia diamati oleh dua samudra dan juga dua benua. Iya, jadi pokok pikiran pada teks ini adalah secara geografis Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua. Kemudian informasi pentingnya, siapa yang mau menjawab? Caca? Informasi penting. Informasi penting di sebelah laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat
kali ini kita kembali belajar pada tema 5 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ayo kita simak keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Keuntungan yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Ketiga, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Keempat, adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Dan yang kelima, timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kerugian dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Kerugiannya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, dan tanaman unggul. Potensi maritim dan agraris harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka akan tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dahulu, produk-produk hasil pertanian hanya dikonsumsi dalam negeri. Tapi saat ini, produk-produk hasil pertanian sebagian sudah diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang komunikasi. Dahulu, jaringan komunikasi masih terpusat di wilayah-wilayah perkotaan. Tapi saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi. Pada zaman dahulu, terminal dan pelabuhan masih sedikit dan kurang modern. Peralatan di sektor maritim masih sederhana. Peralatan di sektor agraris masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Tapi pada zaman sekarang, terminal dan pelabuhan
sektor maritim menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Kemudian, peralatan di sektor agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Tolong perhatikan lagi ya. Coba anak tulis ini kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat kan? Kalau udah semangat, bisa akan menjelaskan pelajaran kita yang ini tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Coba perhatikan semua. Di layar proyektor ini ada peta wilayah negara Indonesia. Nampak semua? Nah, di peta ini ada bermacam-macam pulau yang ada di Indonesia. Coba sebutkan, ada pulau apa? Ada pulau Sumatera. Kemudian pulau apa? Jawa. Pulau Jawa. Pulau apa lagi? Sulawesi. Sulawesi. Pulau apa lagi, Nak? Kalimantan. Pulau Batam. Papua, ya kan? Kita tinggal di pulau mana? Pulau Sumatera. Coba sekali lagi ya. Kita tinggal di pulau mana, Nak? Sumatera. Sumatera Utara. Kabupaten apa? Kabupaten Langkat. Jadi, secara geografis Indonesia itu diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga dua benua, ada benua Asia dan ada benua Australia. Kemudian pengaruh terhadap sosial budaya masyarakat. Siapa yang tahu apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakat Indonesia? Siapa yang tahu, tunjuk tangannya dulu. Ya, coba sebutkan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Iya, jadi bangsa Indonesia itu dapat berinteraksi secara terbuka oleh bangsa lain yang ada di sekitarnya. Kemudian apa lagi, Wapi? Kemudian apa lagi, Wapi? Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Iya, itu tadi ya. Kemudian akan bertanya. Pertanyaannya yaitu, secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudra. Samudra apa aja, Nak? Samudra? Iya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa aja? Ya, benua Asia dan benua Australia. Udah paham semua? Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, sekarang misalkan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok merah, ini kelompok kuning, yang ini adalah kelompok hijau. Tolong perhatikan ke depan. Nah, jadi masing-masing kelompok ini akan
Tulis dulu namanya, Nak.
Oh, itu lagi ngerjain pokok pikiran ya? Iya. Pokok pikiran pertama berada di mana? Di awal. Berada di awal paragraf. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah.
Ini sampai nomor berapa? Nomor 2 nih. Kenapa?
diskusi tersebut. Tentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Kemudian carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tugas itu di dalam tabel di bawah ini. 1. Secara geografi Indonesia dibawah samudra dan juga dua benua. 2. Letaknya sangat strategis memberikan pelayanan serta budaya berkesan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelah laut berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tengah berbatasan benua Asia, di sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. 1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dan berfungsi dengan bekerja sama dengan bangsa lain. Nomor 2. Buatlah peta pikiran dari pokok pikiran pada teks tersebut. 1. Sejarah geografi Indonesia dan negeri luas samudra dan dua benua. 2. Letak sangat strategis memberikan pelayanan serta budaya yang berkesan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Apa sajakah pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Bagaimana pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? 1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berkreasi dan bekerja sama dengan bangsa lain. 2. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan. Anak-anak nih, nah kelompok kuning sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain ada yang mau memberi saran? Sudah benar apa yang dijawab? Sudah nak? Mana suaranya? Sudah? Ada yang mau diberi saran atau enggak dari kelompok kuning? Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami.
carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskan tugas itu di dalam tabel di bawah ini. 1. Secara geografis Indonesia saudara dan juga dua benua. Di sebelah barat laut berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat. Yang nomor 2. Yang kuat ya, bacanya kan kuat ya. Buatlah peta pikiran dari pemikiran Satu. Secara Indonesia dimasukkan dua samudera dan dua benua. Letakkan Kelompok hijau sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain ada yang mau memberi saran? Ada. Oke, kita beri tepuk tangan. Nih. Udah nih. Kelompok lain jangan berisik ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Udah, kelompok ini sudah selesai mempresentasikan. Kelompok lain ada yang mau memberi saran nak? Tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya duduknya yang rapi, tangannya dilipat, mejanya dirapikan, rapikan dulu mejanya. Ya, sudah duduk yang rapi semua? Lipat tangannya, jangan ada yang bersuara dulu ya.
iwa